Salam sehat kawan Diska, kembali lagi bersama saya Sari Cantik dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Semoga kawan Diska dimanapun Anda berada selalu diberi kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah dan juga barokah. Nah, di setiap tanggal 20 Oktober ini selalu diperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Untuk itu hari ini kita akan membahas salah satu silent disease gitu ya, yang sering diabaikan, yaitu osteoporosis. Nah, siapa nih yang suka mengeluh remaja jompo? Patut waspada ya sepertinya. Nah, apakah osteoporosis ini hanya menyerang lansia? Dan seberapa bahaya sih osteoporosis sehingga disebut sebagai pencuri senyap gitu ya. Untuk itu tetap saksikan Info Sehat hari ini, karena hari ini kita akan mengenal lebih dekat lagi tentang osteoporosis. Dan hari ini saya sudah bersama narasumber saya, ada dokter ganteng di sini, ada Dr. Habibie Rahman dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Apa kabarnya nih, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak Sari. Oke. Pasien aman ya, Dok, tinggal di sini? Kebetulan aman. Kebetulan ada yang aman ya. Menggantikan. Oke. Nah, Dok, mengenal lagi tentang osteoporosis nih, Dok. Ya. Mungkin bisa disampaikan secara sederhana, apa sih sebenarnya osteoporosis? Nah, apakah sama dengan pengapuran tulang? Ya. Jadi kan bertepatan dengan hari kemarin tanggal 20 itu kan diperingati Hari Osteoporosis Dunia. Ya. Lah, ternyata benar kata Mbak Sari tadi, osteoporosis itu salah satu penyakit yang tersembunyi, silent disease. Karena memang tidak ada gejalanya yang pertama. Terus tiba-tiba kok kena gitu. Kenanya apa? Osteoporosis. Karena osteoporosis itu kan osteo itu karena artinya tulang, porosis adalah pengeroposan. Jadi osteoporosis itu pengeroposan pada tulang. Jadi beda dengan yang pengapuran. Kalau pengapuran itu osteoartritis, biasanya itu di persendian. Sama-sama seringnya mengenai usia lanjut. Jadi baik wanita, baik pria juga sama-sama beresiko terkena gitu. Jadi osteoporosis dengan pengapuran tulang ini beda ya, Dok? Kalau osteoporosis itu pengeroposan tulang, kalau pengapuran ini dari apa? Artritis. Ya. Sama-sama silent disease juga nih, Dok ya? Betul. Oke. Nah, Dok, sebenarnya apa sih, Dok, bedanya tulang dengan osteoporosis dengan tulang normal ini? Jadi beda yang mendasari dari pengertiannya itu sendiri dari kepadatannya. Jadi osteoporosis kan pengapuran, jadi rapuh. Jadi tulang dengan osteoporosis itu lebih rapuh. Kenapa lebih rapuh? Karena tulang itu yang harusnya padat, sedangkan pada pasien osteoporosis itu tulangnya mulai ada rongga-rongga. Jadi arsitektur tulangnya itu mulai mengikis, menipis. Jadi ketika pernah makan tulang ayam atau tulang sapi gitu kan, lebih padat isinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau tulang manusia dewasa itu dalamnya padat. Jadi kalau sudah mulai osteoporosis, sebelum osteoporosis ada osteopenia, itu ada derajatnya yang pengeroposannya berkurang. Nah, ketika sudah osteoporosis ada derajatnya lebih berat lagi, mulai rongga-rongganya lebih kelihatan lagi. Jadi di situ nanti efeknya banyak sekali efek negatif yang didapatkan jika sudah terkena osteoporosis. Gitu. Jadi kepadatan tulangnya yang berkurang gitu ya, Dok. Bukan tulangnya yang tiba-tiba hilang, itu enggak ya, Dok ya? Kepadatan tulangnya. Oke, Dok, tadi disampaikan nih salah satu silent disease yang tidak bergejala gitu ya. Nah, adakah tanda-tanda yang perlu diwaspadai bagi masyarakat umum nih, Dok? Jadi memang tanda-tandanya itu umumnya tidak bergejala, tapi lebih waspada ketika usia lansia, usia di atas 50-60 tahun, terutama pada wanita. Wanita lebih beresiko. Tandanya apa? Mungkin nggak ada gejala. Pertama tandanya kalau rasa tiba-tiba, loh kok tambah bungkuk. Nah, kok tambah bungkuk? Kita lihat beberapa lansia, wanita maupun pria kan tiba-tiba bungkuk. Nah, itu mungkin salah satu tanda osteoporosis, karena tulangnya mulai mengeropos. Jadi ada yang mulai patah sedikit-sedikit yang bisa akhirnya tulang yang harusnya lurus dia mulai bengkok. Terus
Yang sering lagi yang ditakutkan itu gampang patah. Jadi itu yang paling ditakutkan dari osteoporosis. Nggak ada gejala, tapi ketika bergejala menimbulkan akibat yang sangat merugikan. Jadi seperti kita orang tua, kita tiba-tiba sehat-sehat aja, entah itu tangannya kena pintu atau kena meja atau kesandung yang secara biasa itu tidak menimbulkan luka, tiba-tiba ternyata patah gitu. Seringnya itu di pergelangan tangan, di panggul karena menopang sama tulang belakang, menopang berat badan. Gitu. Nah dok, tadi disampaikan nih ya, yang paling berisiko itu kan memang lansia dan juga wanita. Nah, Ya. bagaimana dengan wanita yang menopause nih dok? Nah. Apakah juga mempunyai peranan besar nih terhadap resiko osteoporosis ini dok? Betul, jadi tadi sudah disebutkan wanita lebih beresiko dari pria. Kenapa? Karena apalagi sudah menopause, ada hubungannya dengan hormon. Jadi hormon estrogen yang ikut berpengaruh pada proses resorpsi tulang itu sendiri. Jadi ketika wanita sudah melewati masa menopause, sudah masuk masa menopause, itu hormon estrogennya ikut menurun. Beda dengan pria. Pria namanya ada andropause, itu hormonalnya baru menurun ketika usia 60-an. Beda dengan wanita. Wanita awal 50-an sudah mulai. Jadi ikut meningkatkan resiko terjadinya osteoporosis. Hormonalnya ikut menurun, absorpsi tulangnya berkurang. Nah, apa yang diserap, nggak ada yang diserap, akhirnya nggak ada yang membentuk tulangnya, akhirnya berongga-rongga jadi osteoporosis itu. Oke, jadi memang wanita ini lebih beresiko. Betul, gitu ya dok, dibandingkan laki-laki. Nah, kapan nih dok waktu terbaik bagi wanita nih harus mulai waspada atau melakukan pencegahan? Jadi, karena tadi resikonya lebih besar gitu ya. Betul. Jadi ada namanya puncak masa tulang, peak bone mass. Jadi itu bisa digiat-giatkan, itu didapatkan itu kayak seperti menabung tulang biar padat itu ketika usia 20-30 tahun, sebelum 40 tahun. Jadi sama kalau ini, laki-laki maupun wanita sama-sama berusaha bareng-bareng menabung tulang. Untuk apa? Waktu usia tua nanti, waktu apalagi wanita masuk menopause, jadi tulangnya nggak banyak yang berkurang. Jadi sudah dikumpulkan dari waktu muda. Jadi ketika usia tua, ketika hormonnya berkurang, jadi nggak terlalu banyak yang berkurang. Harapannya seperti itu. Jadi investasi ya dok? Bisa jadi investasi tulang. Ternyata nggak cuma uang dan emas aja ya, investasi tulang juga perlu gitu. Betul. Ya, supaya nanti ketika lansia kepadatan tulangnya nggak berkurang banyak gitu. Betul. Ya dok ya. Oke, nah dok, di kalangan Gen Z ini kan juga lagi rame kita ya tentang remaja jompo nih. Apakah anak muda dan orang dewasa yang masih produktif itu juga bisa beresiko terhadap osteoporosis nih dok? Sangat bisa. Jadi seperti tadi kan, ini merupakan investasi untuk jangka panjang. Jadi resiko gaya hidup waktu muda juga ikut berpengaruh. Kayak mungkin yang saat muda merokok, minum alkohol, nah itu juga mempengaruhi nanti masa tulangnya, untuk kepadatan tulangnya juga. Terus ada beberapa yang mungkin Gen Z yang terlalu diet ketat. Nah, diet ketat boleh, tapi ketika indeks massa tubuhnya itu di bawah angka normal, nah maka tulangnya ikut nggak kuat, jadi nggak kuat untuk menopang. Selain itu juga gaya hidup dari olahraga juga ikut berpengaruh. Malah anjuran usia 20-30 tahun itu selain olahraga aerobik, ada angkat beban untuk menguatkan dari tulangnya juga, gitu. Jadi memang benar investasi untuk masa yang akan datang. Nabung tulang tadi ya dok ya. Bisa dilakukan dengan olahraga gitu ya, aktivitas fisik dan juga gaya hidup tentunya ya. Nah dok, tentang pemeriksaan nih dok. Ya. Pemeriksaannya seperti apa sih dok yang dilakukan untuk mengetahui atau mendiagnosa kita itu osteoporosis apa enggak sih? Ya. Jadi ada pemeriksaan
rujukan dari WHO yang dari dokter asosiasi dokter ortopedi itu, yang salah satunya pemeriksaan BMD, bone mineral densitometry. Jadi BMD itu jadi seperti ronsen, tapi dia untuk menilai seberapa padat tulangnya. Nanti ada scoringnya, dinilai kalau scoringnya sekian itu masuk osteoporosis, kalau sekian masuk osteopenia sebelum atau normal. Nah, itu salah satu usulan pemeriksaan yang dianjurkan, BMD namanya, bone mineral densitometry itu. Nah, pemeriksaan ini bisa dilakukan oleh masyarakat umum atau mereka yang beresiko aja, Dok? Sebagai upaya screening mungkin gitu ya. Jadi umumnya ini dilakukan pada masyarakat yang beresiko. Jadi ketika usia sudah 40 tahun, masuk 50 tahun, wanita yang sudah masuk menopause, lalu rata-rata di beberapa kota besar itu menganjurkan untuk pemeriksaan ini. Karena apa ya itu? Karena lebih baik diketahui dahulu. Jadi ada nanti mungkin kalau ternyata tulangnya termasuk osteoporosis, nanti dokter bisa melakukan intervensi terapi. Kalaupun normal, nanti dipertahankan apa saja yang bisa dilakukan untuk mempertahankan kepadatan tulang tersebut. Gitu. Oke, jadi memang idealnya ini dilakukan pada usia 40-an gitu ya, mulai 40-an ya, gitu ya, Dok ya? Biasanya seperti itu. Oke, jadi kalau usianya masih belasan, belum ya, Dok? Belasan kita lakukan gaya hidup aja tadi. Jauhi rokok, jauhi alkohol, terus olahraga. Nah, olahraga ini sepertinya sudah agak membumi gitu ya, karena sering ini ada event-event running gitu ya, di mana anak muda sering ikut ya, meskipun FOMO gitu ya, nggak masalah ya. Yang penting mau gerak gitu ya, Dok ya. Oke, Dok. Nah, tadi disampaikan resiko atau bahaya jika seorang terkena osteoporosis apa, Dok? Selain mungkin sering patah, itu mudah patah tulangnya gitu. Jadi efek yang paling ditakutkan dari osteoporosis itu tadi. Jadi karena penyakitnya tidak ada gejala, bisa tiba-tiba patah. Nah, kalau sudah patah itu, apalagi kan pasien yang patah itu rata-rata usia lansia, 50-60 tahun ke atas. Di mana dia mobilisasinya juga akan terbatas. Ketika sudah patah tulang yang ditakutkan, pertama dari faktor sosial, dia jadi berkurang, biasanya ikut keliling, kumpul-kumpul, bisa ke masjid, bisa bertemu keluarga, saudara, akhirnya karena patah tulang jadi terbatas. Nah, itu efek ke sosial, terus bisa efek ke psikologisnya, jadi lebih gampang stres ketika sudah sakit, gak bisa gerak, malah makin stres dengan usia lansia tersebut. Yang terakhir ya faktor ekonomi, jadi beban ke para individu, jadi bisa ke pasiennya, bisa ke keluarganya, karena sakitnya patah tulangnya lansia osteoporosis itu beda dengan patah tulang yang anak muda dewasa biasa. Karena kalau anak muda dewasa biasa kan tulangnya masih bagus, penyembuhannya masih baik. Kalau osteoporosis mungkin diharapkan akan penyembuhannya bagus, tapi ada resiko patah lagi karena tulangnya itu udah rongga-rongga, jadi sudah nggak bisa padat seperti waktu muda dulu gitu. Jadi itu banyak resiko yang bisa dari sakitnya, sosial, ekonomi, sampai psikisnya. Memang karena tulangnya rapuh ya kan. Betul. Kalau sebagai orang tua sendiri, kalau udah sakit aja, mungkin psikisnya aja terganggu. Betul. Apalagi kalau sudah dibatasi geraknya, ini nggak ketemu sama teman-temannya, ini juga sangat risiko ya. Nah, Dok, selain tadi disampaikan dokter nih, yang paling rentan atau mudah patah itu kan dari pergelangan tangan gitu ya. Kemudian pinggul. Nah, ada lagi nggak, Dok? Yang sering lagi tuh yang daerah ini, tulang belakang. Pokoknya yang tulang-tulang yang penyangga tubuh, lalu tulang yang sering dibuat anggota gerak. Karena kan sering iya, tidak sengaja terbentur atau apa. Kalau yang tulang belakang itu biasanya karena kepleset atau jatuh. Kadang jatuh ke depan itu kena pinggulnya, jatuh ke belakang kena tulang belakang. Padahal itu jatuh umumnya yang biasanya tidak bikin cedera hebat. Tapi pada orang-orang dengan osteoporosis, kayak kesenggol dikit
jadi patah. Iya. Merpel ya. Iya. Kasihan. Merpel. Bukan ya, rapuh. Mohon maaf Rapuh. ya, nenek kakek mohon maaf. Nah, Dok, kalau menurut dokter nih, langkah-langkah pencegahan osteoporosis apa yang perlu diterapkan di kehidupan sehari-hari? Jadi yang sudah saya sebutkan tadi, yang di masa muda mungkin gaya hidupnya mulai dirubah. Jauhi alkohol, jauhi rokok, mulai yang gaya hidup sekarang sering lomba lari, itu bagus secara tidak langsung. Lalu selain dari aktivitas juga asupan, karena tulang itu terdiri dari dua, dari kalsium sama vitamin D. Nah, kalsium yang dimakan itu dibantu diserap oleh vitamin D. Jadi kalsium apa yang sering? Mungkin yang sering itu di makanan sayur hijau, brokoli, kol, terus kalau di makanan itu biasanya di ikan salmon, sarden, atau ikan teri juga ada. Terus kalau vitamin D itu biasanya di telur, kuning telur biasanya. Tapi rata-rata secara teori asupan kalsium sama vitamin D-nya orang Indonesia itu masih kurang secara umum hariannya. Makanya dari beberapa ahli itu menyarankan asupan tambahan, terutama yang vitamin D. Selain makanan, berjemur pagi hari itu juga membantu adanya vitamin D di dalam tubuh kita. Oke. Untuk mengenai konsumsi harian nih, Dok, kebutuhan idealnya kalsium dan vitamin D orang dewasa itu seberapa sih? Apakah minum susu tiap hari, kemudian berjemur tiap pagi itu cukup gitu, Dok? Apakah harus ada tambahan suplemen lainnya? Kalau dari kalsium itu rata-rata itu biasanya orang dewasa itu 1000 mg per hari. Tapi di beberapa penelitian itu tiap orang Indonesia itu hanya sampai 400 mg per hari. Jadi masih ada rentang 600 mg yang harus dicapai. Itu bisa dari asupan makanan tadi, dari brokoli, bayam, ikan teri. Kadang tempe, tahu, susu juga ikut bantu. Kalau yang susu itu bantu sedikit untuk vitamin D. Memang vitamin D ini memang dianjurkan dari banyak dokter spesialis ya, mulai dari anak-anak juga dianjurkan, karena memang sangat susah untuk mencapai kadar vitamin D hanya dari makanan. Kata beberapa jurnal itu bilang susu 1 gelas, rata-rata vitamin D kan 600 IU International Unit sehari. Nah, kalau 1 gelas susu itu harus 4 kali minum baru mencapai kebutuhan. Itu pun kadang ya kurang. Jadi kadang susu juga banyak faktor lainnya isinya juga. Kadang dibantu, ada anjuran untuk yang bantu asupan suplemen lain itu vitamin D biasanya 600 International Unit, itu membantu untuk menyerapkan kalsium tadi. Tetap harus dibantu dengan suplemen gitu ya? Iya, karena secara kalau makanannya sendiri juga tidak memenuhi bergizi seimbang gitu ya, juga tidak bisa memenuhi gitu ya, Dok? Ya, belum mencapai targetnya. Apalagi kalau tadi minum susu harus 4 gelas sehari. Itu sehari atau dalam 600 IU itu dalam waktu 1 hari kan, Dok ya? Kebutuhan harian kan? Kebutuhan harian. Kadang pun itu nggak cukup harusnya, karena memang susu itu juga di beberapa sumber itu bukan anjuran, karena ada faktor kandungan lain yang mempengaruhi, tapi boleh dibuat untuk sebagai salah satu sumber gitu. Tambahan gitu ya, Dok? Betul, sumber protein tambahan. Oke. Kemudian, Dok, tadi disampaikan melakukan aktivitas fisik. Nah, ada rekomendasi nggak, Dok? Olahraga apa sih yang dibutuhkan nih bagi penderita osteoporosis? Supaya nanti kalau gerak nggak jadi patah tulang nih, Dok. Jadi karena ini kan osteoporosis itu ketika sudah osteoporosis kan tulangnya sudah mulai berongga, gampang rapuh, gampang patah jika terkena gaya minimal mungkin lah. Beberapa anjuran malah untuk pasien-pasien yang sudah terdiagnosis osteoporosis itu minimal hanya gerakan yang tidak sampai menimbulkan cedera. Jadi seperti cukup jalan kaki pun itu harus hati-hati dengan ya alas kakinya yang
pakai jangan sampai licin, jalannya yang dilihat jangan sampai ada yang licin jalannya habis hujan, atau kalau ada jalan yang ada pegangannya. Cukup itu selama 30 menit 3 kali seminggu, jalan kaki yang aman, yang penting aman. Karena pasien osteoporosis itu yaitu sudah menjadi gampang cedera karena bentukan tulangnya udah berkurang kepadatannya. Gitu. Jadi kalau mau aktivitas fisik pun juga harus hati-hati gitu ya. Betul. Tidak sembarangan. Takutnya kalau yang sampai lari ataupun yang angkat beban itu takutnya malah jadi cedera. Malah jika angkat beban dan aktivitas aerobik yang intens itu anjurannya sebelum memasuki usia resiko osteoporosis. Jadi di bawah 40-30 tahun itu bisa ditambahi dengan angkat beban. Oke, anak-anak gym nih. Silakan berkunjung ke gym ya. Nah dok, tadi disampaikan nih ada gaya hidup yang wajib dihindari gitu ya, seperti minum alkohol, kemudian juga merokok gitu. Nah, mitos atau fakta sih dok, kalau minum kopi setiap hari itu juga memperbesar resiko osteoporosis? Kalau minum kopi sih tidak ada sih ya. Karena yang berpengaruh malah ini minuman bersoda. Oh, malah bersoda. Ya, karena itu mengganggu penyerapan kalsiumnya. Jadi sebaiknya minuman bersoda yang dihindari selain alkohol dan merokok tadi. Jika makan bersama dengan zat yang sumber makanan yang mengandung kalsium. Jadi kalau ada sayuran hijau, ikan salmon, sarden itu jangan minum bareng yang bersoda. Takutnya penyerapan kalsiumnya nanti malah luruh, nggak terserap di usus. Gitu. Percuma gitu ya dok ya, Ya akhirnya sia-sia. Makan brokoli 1 keranjang kalau minumnya soda ya sama aja gitu ya, nggak terserap vitamin D-nya. Dok, kalau seseorang nih sudah terdiagnosa osteoporosis, apakah bisa disembuhkan dan tulangnya bisa dipadatkan lagi dok? Jadi jika pasien dengan osteoporosis itu dimaksimalkan yang ada. Jadi ada terapi-terapi dari dokter spesialis ortopedi maupun reumatologi itu untuk ada sampai hormonal juga. Itu fungsinya itu berusaha semaksimal mungkin untuk mengurangi, kan ada scoring waktu pemeriksaan BMD tadi. Jadi scoringnya seenggaknya bisa naik dari scoring awal. Tapi jika sampai seperti waktu muda kepadatan itu memang sulit, tapi seenggaknya ada peningkatan kepadatan yang meningkat dibanding sebelumnya. Harapannya apa? Ketika kepadatannya sudah mulai meningkat, resiko-resiko patah itu juga berkurang. Yang itu yang diharapkan, karena kalau patah tadi banyak sekali faktor yang ikut berpengaruh jadi negatif. Selain hormonal dok, pilihan pengobatan bagi penderita osteoporosisnya apa aja dok? Kalau pilihannya dari penderita osteoporosis tadi, jadi dari asupannya tadi, dari kalsium dan vitamin D, karena dua faktor itu utama. Jadi kalsiumnya sebagai minimal meskipun sudah usia lanjut, ada yang tetap masuk untuk proses pemadatan tulang, dibantu dengan vitamin D tadi, dengan suplemen maupun berjemur ketika pagi-pagi cukup setengah jam 8, jam 9. Nah itu membantu vitamin D untuk aktif dan membantu penyerapan kalsiumnya. Seenggaknya selain terapi dari dokter, itu yang bisa dilakukan masyarakat umum. Selain obat, ada asupan makanan yang dipenuhi, terus vitamin D, berjemur, dan juga pencegahan dari agar tidak terjadi cedera, agar tidak jatuh, dari rumah yang aman, kamar mandi terutama, terus sepatu dijaga, terus yaitu jadi agar minimal tidak sampai jatuh karena rawan sekali. Minimal jangan sendiri juga karena resikonya berat. Ya. Apalagi kalau sudah yang sepuh-sepuh gitu ya dok, Betul. tinggal anaknya di rumah sendirian gitu. Ya. Ini juga perlu diwaspadai. Nah dok, apakah kalau sudah menderita osteoporosis ini juga harus minum obat setiap hari selama sampai sembuh gitu dok? Ya. Atau memang ada terapi-terapi tertentu aja?
Ya ada beberapa terapi anjuran yang sesuai dosis dan rentang waktunya. Jadi nanti ada evaluasi dari dokter yang menilai apakah ini perlu atau dengan ini sudah cukup. Kalau sudah cukup biasanya diganti yang lain atau dikurangi dosisnya. Kalaupun nanti, tapi memang rentang waktunya akan lama karena pembentukan tulang itu kan tidak instan. Jadi memang perlu waktu. Makanya kenapa ini kan lebih baik jauh-jauh hari, waktu usia-usia masih muda, masih aktif, masih giat. Nah itu karena pembentukan tulangnya nggak sesimpel yang seperti kita sakit batuk pilek selesai, demam selesai. Karena tulang ya butuh waktu untuk pembentukan, pemrosesan, penyerapan dan lain-lain. Memang perlu waktu gitu ya dibandingkan dengan sakit yang lainnya gitu ya. Oke. Nah dok, apakah di RSPM juga melayani untuk screening tulang dan juga pengobatan osteoporosis dok? Nah untuk ini saat ini memang masih saya cari yang di Madiun, memang masih belum menemukan ya. Mungkin nanti kawan-kawan Diska bisa menghubungi rumah sakit masing-masing. Kalau RSPM sendiri alatnya masih belum ada, terbatas. Mungkin kita bisa screening mandiri dengan yang ada, yang sudah disebutkan tadi. Tapi biasanya itu yang saya tahu di rumah sakit besar sudah ada, karena alatnya memang terbatas dan ada keterbatasan dari biaya juga. Oke, untuk itu pentingnya upaya pencegahan ya daripada mengobati, karena di Madiun sendiri ternyata juga masih terbatas untuk pengobatan osteoporosis. Untuk itu nih, kawan Diska mulai dari muda silahkan melakukan aktivitas fisik dan juga gaya hidup yang sehat gitu ya. Hindari junk food yang berlebihan ya, sebelah bisa dikurangi gitu ya dok ya. Nah dok, terakhir nih, apa pesan kunci yang dapat disampaikan ke kawan Diska terkait osteoporosis ini supaya mereka lebih peduli lagi tentang kesehatan tulang? Jadi memang osteoporosis itu secara data itu ternyata banyak di masyarakat, cuma memang banyak namun tidak dikenali. Jadi kenapa masyarakat masih belum aware? Karena memang tidak ada gejala, seperti beda dengan penyakit TBC yang batuk. Nah, osteoporosis ini kan memang tanpa gejala. Tapi ketika sudah bergejala, harapannya jangan sampai muncul sampai patah tulang. Ketika patah tulang tadi ada kerugian dari sisi kesehatan, sisi sosial, sisi psikologi, sampai sisi ekonomi. Jadi dengan adanya Hari Osteoporosis Dunia ini diperingati, harapannya tiap masyarakat itu lebih waspada. Ketika lebih baik mencegah daripada mengobati, karena mengobati itu yang osteoporosis ini lebih sulit karena rata-rata yang terkena itu masyarakat lansia. Jadi untuk saat ini ketika masih muda, masih sehat, budayakan hidup sehat, olahraga, terus alkohol, rokok, iklan kalau bisa dihindari agar dan juga asupan kalsium seperti tadi, terus vitamin D bisa dengan betul atau asupan suplemen tambahan, diharapkan nanti tulang waktu usia tua bisa cukup, tidak sampai menimbulkan osteoporosis. Oke, kita inginnya lansia nanti ketika lansia ini juga sehat terus gitu ya dok ya. Nah, oke, tidak terasa nih kita sudah sampai di penghujung obrolan yang sangat mencerahkan dan juga penting sekali ya terkait osteoporosis ini. Karena ternyata osteoporosis ini tidak bergejala. Untuk itu dari muda kita juga harus menjaga kesehatan tulang kita gitu ya. Dan mungkin diminimalisir gitu ya dok ya, untuk begadang sambil ngopi-ngopi malam, minum-minum soda gitu, aduh, rokok-rokok. Nah ini bagi kaum muda yang suka nongki-nongki, dikurangi gitu ya. Oke dok, tadi kita sudah kupas tuntas nih tentang osteoporosis, mulai dari faktor resiko, pencegahan, sampai pengobatan. Terima kasih Dokter Habibie atas waktu dan ilmunya yang sangat luar biasa hari ini. Sebelum kita tutup dok, mungkin ada final talk atau kalimat pamungkas yang ingin disampaikan? Ada nggak dok? Apa ya? Mungkin sayangi tulang Anda gitu dok. Itu seperti
Oh, sayangi tulang Anda. Karena tulang adalah penopang kehidupan gitu ya, Dok ya. Oke. Strong bones mean a better life. Ya, karena kesehatan tulang bukanlah takdir, melainkan investasi yang harus kita mulai hari ini ya. Stay healthy, selalu terapkan perilaku hidup bersih dan sehat setiap hari, dan jangan lupa terus saksikan info sehat hanya di G Promkes Kota Madiun dan YouTube Kawan Diska. Dan bagi kawan Diska yang ingin konsultasi langsung ke Dr. Habibie, bisa mengunjungi IG-nya RSP Mauharjo Prof Jatim gitu ya. Nanti akan ada kakak admin yang siap membantu. Oke, dan terus saksikan info sehat lainnya hanya di IG Promkes Kota Madiun. Bye-bye.